Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya adalah upaya pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan ekonomi umat. Hal ini sudah diterapkan di salah satu masjid di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa masjid bisa menjadi salah satu solusi pemecahan masalah sosial di sekitar lingkungan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa yang tidak mengenal dengan kiprah dari Masjid Jogokarian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini? Nah, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Jogokarian ini juga mengusung konsep bahwa masjid bisa menjadi solusi pemecah permasalahan sosial masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid. Lantas, langkah konkret apa yang diterapkan oleh Masjid Jogokarian ini? Saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan Ketua 2 Takmir Masjid Jogokarian dalam perbincangan berikut ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rizal, ini kita bakal ngebahas sedikit nih mengenai Masjid Jogokarian. Ya. Masjid Jogokarian ini kan dikenal sebagai masjid yang bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan umat yang ada di lingkungan sekitar gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini konsep yang diusung seperti apa sih Pak untuk di Masjid Jogokarian ini? Jadi sejak tahun 2000 kita mencanangkan bahwa dari masjid membangun umat. Artinya bagaimana kita berpikir masyarakat Jogokarian itu mereka yang tidak mampu, mereka yang lemah ekonomi bisa dibantu oleh Masjid Jogokarian, dan mereka kesejahteraan mereka di atas upaya yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian. Oke, Pak, kalau saat Idul Adha seperti momentum ada tahun 2024 ini atau 1445 Hijriah sendiri, Pak, langkah konkret apa sih Pak yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian terkait kesalahan sosial sendiri, Pak? Ya, yang pertama prinsip manajemen kita itu salah satunya adalah memahamkan. Jadi kurban itu sendiri kan merupakan ibadah khusus, dan mayoritas kita memahami bahwa ini adalah kewajiban. Jadi membangun kesadaran melalui pemahaman tentang fikih kurban. Jadi salah satu hal yang orang terdorong untuk berkorban itu karena apa? Karena pemahaman bahwa korban itu adalah ibadah yang paling bagus di hari Natal itu. Kemudian pahalanya begitu sangat luar biasa, dan nanti akan dibalas oleh Allah dengan sejumlah bulu-bulu yang ini yang tidak bisa diterima dari ibadah-ibadah lain yang misalnya hanya cukup sedekah biasa. Kita bisa menyembelih kambing, menyembelih sapi, kita bagi daging itu kepada masyarakat misalnya dalam rangka kita akikah atau apa. Tetapi itu pahalanya ya hanya pahala memberi makan saja. Tetapi kalau dengan kita paham bahwa kurban itu nanti pahalanya akan dihitung dengan sejumlah bulu-bulunya, kemudian dosa-dosa dari orang yang berkorban itu akan diampuni sebelum darah korban itu menetes ke tanah atau ke bumi. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga dengan orang tahu begitu besar pahala dan manfaat itu, maka orang akan terdorong. Jadi bukan hanya semata-mata masalah latar belakang ekonomi ya, kemampuan ekonomi saja, tapi kesadaran. Oke. Nah, kalau tidak salah nih Pak, di Masjid Jogokarian ini untuk hewan yang akan dikurbankan mengambil langsung dari peternak, dan juga ada tabungan kurban ya Pak ya? Oh ya. Itu gimana itu Pak? Jadi yang pertama selain kita memberikan pemahaman, tapi kita juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi jamaah kita yang ingin berkorban, sementara mungkin mereka dalam pengelolaan keuangannya masih harus dibantu, misalnya dengan tabungan korban itu tadi. Nah, kita sediakan waktu dan kita kerjasama dengan lembaga keuangan seperti BPS Syariah gitu. Jadi kita tidak harus kemudian mengelola sendiri tabungan itu. Cuma kita bekerja sama dengan itu, kita sediakan waktu setelah habis Jumat nanti bagi warga atau jamaah yang ingin berkorban dengan cara menabung, mereka bisa menabung. Dan kita sediakan di meja itu tellernya itu dari pihak BPR itu, mereka bisa dilayani.
Dan itu alhamdulillah mereka yang tadinya menabung sendiri, kalau menabung sendiri kadang-kadang begitu ngumpul duit ada keperluan lain dipakai lagi, kayak dulu dipakai dulu, akhirnya kan nggak ngumpul-ngumpul. Kalau kemudian memang disediakan tabungan korban, tabungan itu memang diniatkan untuk berkorban, sudah ada yang mengelola. Nah nanti begitu mendekati hari-hari korban ini, tinggal nanti dicek sudah kira-kira cukup, kalau kurang berapa sih. Jadi alhamdulillah di sekarang ini yang tercatat jamaah kita yang ikut tabungan korban itu rata-rata sekitar 30-an jamaah, dan mereka punya komitmen untuk kalau mereka kemudian sudah kumpul untuk korban, mereka korban di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua dari peternak ini, ya. Kenapa kita cari hewan kurban di ternak? Itu kan hewan kurban yang sapi ya, kalau kambing mereka cari sendiri. Nah, pertimbangannya adalah kita langsung ke peternak, terutama di daerah, kenapa di lereng-lereng gunung. Rata-rata daerah itu adalah yang hawanya cukup dingin. Nah, biasanya tempat-tempat itu adalah tempat yang subur, termasuk rumput-rumput yang disediakan untuk pakan ternak. Jadi para petani, para peternak itu bahkan mungkin tidak hanya punya sapi dan punya kandang sendiri, tapi mereka juga punya lahan yang itu ditanami rumput mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu beli pakan itu, cukup ngarit atau panen dari lahannya sendiri, sehingga tidak perlu beli. Ini akan menghemat biaya. Nah, dengan hemat biaya itu maka biaya operasinya tidak tinggi, sehingga sapi itu relatif nanti harganya lebih murah dan lebih besar atau lebih gemuk dibandingkan kalau kita beli di pasar. Nah, sapi-sapi yang kita beli itu kita bisa cukup hanya mendp saja, hanya cukup uang muka. Kalau kita beli di pasar itu harus lunas. Ketika diambil dari pasar harus lunas. Nah, kita harus menyediakan banyak uang, sementara sohibul kurban belum juga terkumpul ya dari sohibul kurban itu. Nah, sebetulnya ada alasan khusus gak sih Pak dipilihnya petani-petani yang ada di lereng Merapi, Merbabu, itu ada alasan khusus apa gitu Pak? Ya ada keterkaitan historis ya. Pasca erupsi Merapi tahun 2010 itu, daerah itu adalah merupakan daerah tujuan kita membantu para pengungsi erupsi Merapi. Nah, kemudian berlanjut sampai pada pembinaan Akikah. Nah, maka kemudian kita untuk membantu, karena dan kemudian mayoritas di sana adalah peternak sapi. Nah, kita membantu agar mereka ekonominya meningkat, kita membeli sapi-sapi dari mereka itu. Itu termasuk bagaimana kita membangun dan kerjasama juga membantu daerah yang kekurangan. Itu peran konkret dari pihak Masjid Jogokarian membantu korban pada saat erupsi Merapi 2010 beberapa waktu silam, dan diselipi juga dengan dakwah-dakwah gitu ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Dan kita, ada juga ya Pak ini ya. Iya ya, kita tidak hanya hubungan semata-mata kita belanja sapi di sana, tapi ada keberlanjutan, yaitu sering kita mengadakan pengajian akbar untuk warga sana. Bahkan dari situ mereka sehingga sampai ada hubungan yang baik. Misalnya kita habis pengajian akbar, dari tim kita nanti biasanya diberikan oleh-oleh berupa sayur mayur itu, kemudian kita bagi jamaah di sini. Ya kadang-kadang satu mobil besar itu L300 itu, nah dibawakan di sana. Nanti sayur itu di sini kemudian kita bungkusi, kita bagi ke jamaah-jamaah di sini. Nah ini hubungan yang baik terjalan sudah ya kira-kira 14 tahunan yang lalu gitu ya. Betul-betul konsep hablum minallah dan hablum minan nas ini benar-benar diangkat dan benar-benar menjadi pedoman dari Masjid Jogokarian ya Pak ya. Nah tadi ada yang menarik juga Pak, yang menjadi menarik buat saya mengenai tabungan sohibul kurban. Konon katanya saya mendapat informasi bahwa dulunya yang penerima daging di Masjid Jogokarian ini saat ini atau setiap tahunnya itu bisa menjadi sohibul kurbannya. Itu gimana ceritanya Pak? Oh ya banyak itu ya, bahkan bukan hanya dari tabungan kurban saja. Nah tabungan itu kan mempermudah mereka dalam pengelolaan keuangan, terutama yang memang diniatkan untuk kurban. Jadi mereka sudah meniatkan setiap
rupiah yang mereka tabung itu memang sudah diniatkan, tinggal menunggu waktunya. Nah, di samping itu ada pemberdayaan ekonomi yang lainnya, misalnya dengan dulu kita mengadakan pasar rakyat gitu ya. Jadi jamaah-jamaah kita yang punya usaha karena waktu itu kena pandemi ya, apalagi terkena dampak pandemi, sehingga mereka nggak bisa berdagang. Dan kita buatkan pasar rakyat. Setiap subuh mereka boleh berjualan di sini. Nah, alhamdulillah dari mereka yang berjualan di sekitar masjid ini, di depan masjid ini, mereka bisa menabung, bisa menyisihkan yang tadinya hanya cukup hanya dapat hari ini untuk hari ini. Ambil mereka dengan keramaian masjid itu yang jadi viral dan banyak kunjungan, ini kan menjadi peluang pasar buat mereka. Jika kita berikan tempat untuk berjualan di sini, bisa melayani tamu-tamu itu untuk sarapan, untuk minuman, ngopi dan sebagainya. Nah, itu ternyata meningkatkan, dan mereka punya komitmen karena mereka sudah dibantu secara ekonomi, diberdayakan, diberikan pasar untuk mereka bisa berjualan di sini. Mereka punya komitmen, ada sebagian yang mereka tabung untuk korban. Yang dulu mereka tadinya hanya penerima, sekarang ini sudah banyak yang jadi pekorban atau sohibul korban. Wow, itu setiap tahunnya pasti ada peningkatan gitu ya, Pak? Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun, misalnya tahun lalu kita 51 ekor sapi, kemudian tahun sebelumnya hanya 48, tahun sebelumnya 40, tahun sebelumnya 36. Jadi setiap tahun meskipun hanya 1 atau 2 ekor itu pasti ada peningkatan. Kalau 1 sapi saja berarti sudah tambah 7 orang kan, 1 sapi 7 sohibul. Nah, kalau 2 sapi 14. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Ini kerentek atau semangatnya dari Masjid Jogokarian. Tidak hanya sejahtera masjidnya, namun sejahtera juga umat yang ada di sekitarnya, Pak ya. Pak Rizal, terima kasih banyak ini sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu dan sukses selalu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya pamitan dulu. Mari, Pak. Pemirsa, kesalahan sosial yang diterapkan oleh Masjid Jogokarian ini semoga bisa menjadi percontohan bagi masjid-masjid lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta maupun Indonesia pada umumnya. Tidak hanya konsep hablu minallah, namun juga hablu minanas benar-benar dijadikan pedoman oleh Masjid Jogokarian ini. Sehingga tidak hanya makmur masjidnya, namun juga makmur umatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.